Semangat pagi, sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang pagi hari ini kembali akan melakukan toy bang atau siaran ngompos, yaitu sebuah agenda yang diadakan secara berkala sebetulnya buat saya pribadi di rumah, sambil ngompos, sambil kemudian kita ngobrol-ngobrol seputar composting dan urban farming. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, dan semoga hari ini audionya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi mohon maaf, video sebelumnya akan saya take down saja karena suara saya juga nggak kedengeran betul-betul ya Pak. Mic-nya itu betul-betul nggak kedengeran suaranya, padahal kayaknya yang semangatnya sama, tapi kemudian itulah ada hal-hal yang kemudian saya coba upgrade, dan hari ini mudah-mudahan audionya sudah lebih baik ya. Hari ini kita akan ngompos lagi teman-teman semua, sambil kita ngobrol-ngobrol seputar composting, seputar urban farming. Silakan teman-teman yang ada yang mau ditanyakan, langsung tinggalkan saja di kolom komentar. Silakan sampaikan, dan yuk kita ngompos lagi hari ini. Dan inilah kompos saya atau hasil pilahan sisa bahan organik pagi hari ini. Nah, bagaimana teman-teman semua? Apakah teman-teman sudah melakukan proses composting atau kemudian sudah memilah sisa bahan organiknya di rumah? Nah, ini saya sudah dapat dua wadah. Ada ini yang lebih lama, ini yang lebih baru, dan ya inilah yang kemudian saya coba lakukan setiap hari secara berkala. Setiap harinya itu semua sisa bahan organiknya ini saya pilah dan kemudian kita coba olah. Oke. Nah, semua sampah organik ini akan saya kompos di sini, dan mari kita mulai dari wadah yang pertama ya. Oke, tuh teman-teman semua ya. Jadi semua sampah organik ini ketika dia terpilah, maka dia akan mudah untuk kemudian kita olah karena sudah terpilah. Kalau nggak terpilah, nah ini nih ada yang menarik nih kemarin nih, pas lagi kemarin ada perjalanan vokasi pelatihan sampah. Wih, ada Kak Marliati. Selamat pagi Kak, gimana kabar? Kendari aman? Nah, bioporinya sudah dieksekusi. Hehe, ini Kak Marliati, salah satu sahabat di sahabat Rumah Hijau ya, pelatihan composting yang sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Nah, ini sampah yang sudah beberapa hari, dan nah kalau melihat sampah ini saya jadi ingat nih kemarin itu waktu salah satu materi dari teman-teman pelatihan vokasi di Desa Merkasari itu. Nah, ini ada sedikit lindinya, masih oke lah, nggak apa-apa, kita cemplungin saja, nanti kita serap menggunakan penggembur. Nah, ini memang sudah sisa bahan organik yang sudah lewat dari 2 hari itu begini nih, aromanya memang mantap gitu ya. Apalagi kemudian ada sisa bahan organik protein gitu ya, ada tulang-tulang dan sebagainya, itu memang kemudian membuat lebih menantang. Nah, bayangkan teman-teman, waktu kemarin kita di Bekasi itu, teman-teman itu salah satu tugas lapangannya atau perjalanan lapangannya itu, mereka diminta untuk merasakan bagaimana sisa bahan atau katakanlah sampah yang tercampur itu, terus kemudian kita pilah tuh gimana sih rasanya. Nah, teman-teman bayangkan ada sampah yang di kantong plastik isinya kayak beginian gitu ya, sisa-sisa bahan organik seperti ini yang kemudian masuk di dalam plastik, dan kemudian itu kita bongkar karena kita mau memilah plastiknya, tapi plastiknya jadi basah gitu ya, karena kemudian isinya bahan organik. Dan kemarin itu kayaknya ada yang sudah menyimpan bahan organiknya lebih lama, lebih dari 2 hari gitu ya. Jadi berlendir, ada belatungnya udah gendut juga. Jadi wah, itu udah nggak enak banget sampahnya. Jadi itu semoga bisa jadi pengalaman yang berkesan gitu ya buat teman-teman pelatihan gitu loh, Mas Bro, Bapak Ibu gitu ya. Kalau kemudian Anda tidak memilah dan mengolah sampah Anda, yang terjadi adalah sampah tuh betul-betul masalah gitu. Tapi ketika kita coba pilah nih yang organik di sini, kita coba cacah-cacah sendiri ya. Tadi teman-teman bisa lihat kan, ada tulang ikan, ada tulang ayam, terus kemudian ada ini daun pisang seperti ini gitu ya. Nah, ini yang kemudian tidak jadi masalah gitu ya, karena mereka tidak tercampur sama sampah anorganik gitu. Kemarin sore itu saya juga habis baru bukan mengundang sih, lebih tepatnya ada temen yang biasa ngambilin barang bekas, dia bertanya apakah ada, dan saya dan istri memutuskan yuk kita keluarin aja yuk semua yang kering-kering gitu ya, kardus apa segala macam,
dan lumayan lah, mudah-mudahan bisa jadi tambahan rezeki buat dia sambil kita minta bantu keluarkan yang lain-lainnya gitu. Nah itu kan sampah anorganik semua. Yang anorganik tuh sudah mungkin sudah berapa ya, sudah sekitar 3 bulan lebih, tapi kan nggak berbau karena anorganik, cuma ya memang jadi penuh kan. Nah itu kita perlu cari buat cara ngeluarinnya. Nah itu yang kemudian kemarin kita keluarin. Nah semua bahan organiknya ada di sini, ini yang nggak kecampur. Halo Kak Dia, sempat bergabung. Kak Marliati sama Kak Dia, suara saya oke ya? Kalau oke tolong love-nya atau jempolnya ya, atau komennya. Ini saya lagi coba audio pakai mic baru, mudah-mudahan lebih mensupport untuk live seperti ini, suaranya lebih stabil dan bisa terdengar dengan baik di ruang dengarnya teman-teman semua. Nah ini bayangkan teman-teman, sampah-sampah seperti ini kemarin itu tercampur semua sama kardusnya, sama kertasnya, sama bekas makanan segala macem. Wah itu betul-betul kayaknya jadi pengalaman berharga sekali tuh buat teman-teman peserta pelatihan. Mereka jadi ingat betapa pentingnya ya untuk kemudian kita memilah sampah organik dari rumah dan tidak mencampurnya dengan sampah anorganik, sehingga tidak tercampur di TPS atau TPA, karena itu betul-betul jadi problem dan jadi masalah banget ketika kemudian semuanya tercampur. Nah ini daun pisang seperti ini biasanya saya pegang gitu ya, terus kemudian saya coba cacah-cacah. Ini kita coba cacah secara kasar saja. Sebenarnya tujuannya sekali lagi mengurangi kepanjangan serat teman-teman. Jadi kalau daun pisang ini kalau sudah terbiasa ngompos akan kelihatan bahwa daun pisang ini dia nggak terurai ya, dia tidak terurai cepat ya, lebih tepat tidak terlalu cepat. Nanti bentuknya akan tetap daun pisang gitu ya, tetap memanjang walaupun sudah menggelap. Tapi ketika kita cacah-cacah seperti ini, nanti masuk media tanamnya lebih enak nih gitu ya teman-teman. Jernih ya, terima kasih Kak Dia, thank you. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi untuk kemudian nanti live IG selanjutnya biar lebih asik buat konten-konten juga, biar suaranya lebih stabil, lebih enak buat nanti diolahnya juga. Thank you, terima kasih. Nah inilah yang kemudian waktu kemarin di Bekasi itu kita berbagi. Acaranya sih di Sentul ya, di Bogor, tapi kemudian pelatihannya itu buat teman-teman yang tinggal di Desa Mekarsari Bekasi. Nah ini juga salah satu yang seru ya, ini si bonggol pisang ini ya. Ini saya biasanya beginiin, potong-potong seperti ini. Bisa aja sih cemplungin langsung begini, tapi nanti dia jadi hasilnya tetap begini. Ini kan sudah agak terkompos ya. Nah ini saya kurang-kurangin nih teman-teman. Nah ini saya coba potong. Nah ya setidaknya mereka terbelah-belah lah. Kalau bisa dibayangkan ibaratnya nih teman-teman punya lubang biopori, punya pipa ukuran 3 inci atau 2 inci yang jadi bioporinya. Nah bisa masuk nggak nih si cacahan sampahnya. Nah ini yang kemudian kita kondisikan supaya cacahan sampahnya itu bisa masuk ke dalam situ supaya bisa lebih mudah terurai begitu. Oke, ini sekarang kulit telurnya, terus nah ini semuanya nih. Pokoknya kulit telur nih, ada kulit pisang, ini apa nih? Oh tulang, ada tulang sapi ya. Tulang sapi kayak gini nggak bisa dipotong, nanti cemplungin aja di komposter. Apakah terurai? Biasanya enggak, tetap tulang seperti itu gitu. Jadi ya nggak apa-apa, dia biarkan esensnya itu memperkaya pupuk cairnya, memperkaya pupuk padatnya gitu. Nanti ketika masih keras begitu masuk media tanam, biasanya saya cemplungin lagi ke komposter gitu ya, terus puter sampai kemudian nanti rasanya setelah sekian bulan mendatang dia baru akan menjadi lebih empuk ya. Tulang-tulang seperti ini akan terurai tapi dalam jangka waktu yang sangat lama biasanya kalau tulang-tulang sapi begini. Oke, ada Kak Aimi Ziarza, terima kasih sempat bergabung. Oke, ini sisa bahan organiknya seperti ini, dan kemarin ada request dari salah satu pemirsa, Mas Andito sampai di komposnya dong. Jadi saya langsung kasih ayam kalau begini. Baiklah, buat yang kali ini saya akan langsung ngompos. Jadi setelah semua sampah tercacah, kita berikan mol ya teman-teman. Molnya dari air beras dan gula, yang kemudian nanti kita tinggal, oke ini molnya masih oke nih, masih aromanya masih oke, tapi kayaknya sudah harus saya update. Nah saya simpennya di jerigen seperti ini. Nah seberapa banyak molnya? Keceretin aja teman-teman, sedikit aja, sekedar buat dia memberikan tambahan bakteri supaya hasil proses komposnya itu jadi jauh lebih cepat gitu ya. Nah udah diaduk-aduk seperti ini.
Dan biasanya di dalam proses kita mengompos seperti ini itu akan ada cairannya, atau akan ada lindi-lindi sisanya tadi itu. Nah, itu kalau langsung masuk di komposter nanti dia punya potensi membuat prosesnya lebih beraroma. Nah, kita bisa bantu dengan memberikan yang disebut sebagai penggembur. Nah, ini saya punya penggembur. Saya pakai serbuk gergaji ya. Oh, tanda mol yang masih oke itu aromanya seperti apa? Nah, tandanya itu sebetulnya masih ada aroma agak-agak tapenya gitu, Kak Diah. Jadi ketika dihirup tuh masih ada aroma agak sengit gitu ya, agak-agak ketapean. Tapi begitu di aromanya sudah mulai flat, biasanya bakterinya sudah tidak terlalu aktif. Nah, saran saya sih bikin mol baru aja ya, pakai air beras dan gula. Nah, ini penggemburnya kita tambahkan secukupnya saja. Selagi tujuannya buat mengurangi kelembapan atau kebasahan, dan fokuskan kalau saya taruh di sekitar bawah penggemburnya, karena biasanya lindi itu ada di bawah. Jadi biarkan si penggembur ini dia menyerap air-air yang ada di bawah seperti itu. Sip. Ya, saya lagi sediakan penggembur untuk memudahkan proses kompos Anda. Juga kemudian kalau sampai nanti ternyata komposnya menantang gitu, nah misalnya saya ambil ngaduk-ngaduk gini, kelihatan nih ada yang masih panjang kayak si kulit pisang yang ini nih. Nah, ini saya belah dua lagi gitu. Nah, kita bisa lihat, oh ini masih ada beberapa yang kelihatannya masih besar-besar. Kita bisa kurangi lagi potongannya ketika diaduk dan sebagainya. Oke, sip. Nah, ini ada batang kol. Ini sebenarnya sih akan terurai dengan baik ya. Kita bisa kurang-kurangin potongannya lagi sehingga proses pengomposannya akan jauh lebih cepat. Oke, ada Kak Ina Putri. Jadi begitu ya Kak Diah ya. Jadi tanda mol yang masih oke tuh aromanya masih ada aroma tapenya gitu. Biasanya optimal aromanya itu ada di hari ke-20 tuh Kak. Nah, selama beberapa hari berjalan aromanya masih begitu, nah lanjutin aja. Berarti molnya masih bisa dipakai. Gitu ya. Oke, ini dia hasil komposnya. Sip, cakep. Oke, sekarang kita coba kompos. Saya akan masukkan ke dalam komposter saya ini. Oke, mari kita bergeser sedikit menuju ke kompos saya. Nah, ini komposter saya, komposter yang sudah 8 tahun yang lalu membantu proses kompos di rumah saya, teman-teman. Oke, nah ini kebetulan kalau saya boleh kasih lihat nih hasil komposnya. Ini sebetulnya udah matang nih, lihat deh, tuh, cakep ya. Keren ya, ini sampah rumah tangga yang kemudian terolah, udah agak kering, nggak ada aromanya, bahkan ini sebenarnya sudah bisa dipanen, tapi saya biarin aja, nanti panennya nanti aja. Nah, biasanya saya kalau komposter kayak begini, bagian yang belakang ini saya kedepanin nih teman-teman. Saya kedepanin seperti ini. Nah, saya kedepankan seperti ini, baru nanti si sisa bahan organik saya yang baru dia baru masuk, nanti saya lebih arahkan ke belakang begitu ya teman-teman semua ya. Oke, kelihatan ya ada ada tetangga saya nih kalau warung kopi Obos. Semoga semakin lancar usahanya Kak penjaga warung kopi Obos. Ya, ini saya langsung masukkan saja nih sisa bahan organik saya ke dalam komposter. Sip. Sisa bahan organik tidak berakhir ke TPA, kita olah sendiri. Sampah organiknya tetap kering gitu ya, sehingga kemudian masih bisa bermanfaat. Nah, saya lebih fokuskan, saya taruhnya ke sisi yang belakang, karena pintunya ada di sebelah sini. Nah, ini saya taruh di belakang seperti ini. Selesai deh proses ngompos hari ini, dan mudah-mudahan langkah kecil dan sederhana ini bisa membantu mengurangi ya tumpukan sampah di TPA kemarin. Begitu teman-teman semua. Dah, kita tutup dan kita biarkan. Nanti kayaknya saya mau coba cek, wah kayaknya ini sudah waktunya dipanen nih pupuk cairnya. Nanti kita next live nya kita akan coba panen pupuk cair ya. Oke teman-teman semua, selesailah agenda Toy Bang kita hari ini. Nah, di zoomnya gede banget. Oke, demikian teman-teman semua. Terima kasih sudah membersamai saya di dalam siaran ngompos. Ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, atau mau didiskusikan seputar composting dan urban farming?
buat dari saya pribadi mungkin sedikit insight saja ya dari acara pelatihan vokasi kemarin waktu di Sentul, posisi pelatihannya di Sentul di Bogor, namun untuk teman-teman dari Desa Mekarsari Bekasi. Sengaja katanya di tempat pelatihannya agak jauh, karena kalau tempat pelatihannya dekat di Bekasi nanti teman-teman pesertanya dengan pada pulang pergi. Sedangkan kalau pulang pergi khawatirnya fokus selama 5 hari 4 malam. Betul-betul ya, ada berapa tuh kemarin saya hitung-hitung, narasumbernya bisa lebih dari 10 ya kalau bisa ya, kayak hampir betul-betul banyak sekali narasumber yang hadir dengan semuanya expertise masing-masing. Di media sosial saya di Instagram dan di Facebook saya sudah tuliskan insight saya secara singkat apa yang saya bisa kontribusikan di sana, dan itu yang jadi pertanyaan saya juga sih, kok saya ya yang kemudian kemarin ikut berbagi, dan bersyukur mudah-mudahan insight dari saya seorang praktisi composting yang sampai hari ini melakukan proses compostingnya sendirian dalam tanda kutip gitu ya, karena di sekitaran saya belum menjadi gerakan setelah sekian tahun gitu ya, setelah 7 tahun mau 8 tahun saya ngompos ini tidak menjadi sebuah gerakan di tingkat tempat tinggal saya, dan itulah realitasnya. Dan apakah itu menjadi sebuah halangan untuk kita bergerak melakukan proses composting di rumah kita untuk tidak memilah dan mengolah sampah rumah tangga kita? Harusnya tidak gitu ya teman-teman, tetap berjalan, tetap kemudian kita melakukan proses composting. Makanya di ujung tulisan saya tulis bahwa sebetulnya saya nggak sendirian. Berkat media sosial ya, berkat media sosial setidaknya hari ini ada 3 orang yang menyaksikan proses kompos secara langsung. Ada Kak Ratna juga, ada Kak Gerald juga sudah ikutan bergabung. Jadi proses ngompos ini saya coba sosialisasikan, mungkin tidak di kalangan dekat saya, tetapi kemudian di media sosial saya, di channel YouTube saya, dengan harapan semoga bisa memberikan inspirasi buat semakin banyak orang bahwa proses composting itu mudah kok, dengan catatan teman-teman pertama tahu alasannya kenapa ya kita perlu memilah sampah organik supaya kemudian nggak kecampur sama anorganik. Udah itu dulu aja. Begitu itu teman-teman dapat, next stepnya adalah how-nya. Gampang banget caranya karena praktisinya banyak. Saya sendiri aja sudah menjalani kurang lebih 8 tahun dan masih oke. Itu tadi komposter saya itu yang sudah belel itu aja itu masih bisa berfungsi. Jadi sangat bisa dijalankan dengan catatan pertama teman-teman tahu alasannya kenapa. Kalau saya mau boleh berbagi alasan saya adalah saya sedapat mungkin tidak ingin berkontribusi menambah tumpukan sampah di TPA. Nah, TPA tempat teman-teman di mana nih? Kalau saya kan di Bantar Gebang kayaknya dari Jakarta, dan kemarin habis ngobrol-ngobrol salah satu pegiat bank sampah di RW sebelah, beliau bilang habis jalan-jalan ke Bantar Gebang, dan beliau aduh luar biasa ya Bantar Gebang itu gitu ya, tumpukan sampahnya, gunungannya, dan saya sampaikan di sini bahwa kalau buat teman-teman yang tinggal di Jakarta yang nonton video ini, kalau kita masih melakukan proses pembuangan sampah dengan cara yang konvensional yang dicampur semuanya, mungkin Bantar Gebang udah nggak bisa nampung lagi loh teman-teman. Nah pertanyaannya adalah ketika Bantar Gebang nggak bisa nampung, ayo sampahnya kira-kira apa yang akan terjadi gitu. Dan itu realitas gitu. Bahkan kemarin teman-teman di Desa Mekarsari cerita kalau mereka itu ada sebuah momen itu 2 minggu nggak diangkat karena apa, si TPA Burangkeng ya, kalau teman-teman di Bekasi itu Burangkeng itu lagi nggak bisa nampung pada saat itu gitu, dan 2 minggu nggak diambil, wah jadi masalah banget. Makanya mereka semangat banget kemarin ikut pelatihan vokasi pemilahan sampah supaya bisa mendapatkan solusi gimana ya caranya supaya kemudian sampah mereka bisa tertangani. Dan ya setelah kemudian aneka insight dari para narasumber yang keren-keren gitu ya, pengelola TPS 3R, pengelola Kampung Proklim, ada Mbak Wildayanti sendiri sebagai seorang yang sudah 11 tahun malang melintang di dunia bank sampah dan sebagainya. Nah, kalau saya lebih ke ya udah, kita bisa menggunakan semua infrastruktur tersebut, ada bank sampah, ada TPS 3R, kita bisa membantu RW kita menjadi lebih, katakanlah lebih siap lagi dan lebih hijau lagi. Namun semua hanya bisa terjadi kalau secara pribadi Anda nih yang lagi nonton hari ini, ada Kak Atini ya, Ati Nirwanawati sudah bergabung juga. Anda semua yang nonton siang hari ini yang memutuskan oke, kita mau memilah dan mengolah sampah saya. Udah, itu aja dulu. Kalau itu sudah kemudian Anda lakukan setiap hari, kelihatannya mungkin sendirian gitu ya, tapi kan kemudian sudah ada
ada media sosial, ada ya taruhlah ya channel YouTube saya, kemudian Instagram saya, ini tempat saya berbagi bahwa proses composting itu sangat bisa kita lakukan secara kontinu, ada solusinya gitu, dengan catatan teman-teman punya 2 tempat sampah, lalu kemudian terpilah. Setelah terpilah, nah diapainnya itu mudah sekali. Nah, salah satu yang menarik pagi hari ini adalah saya dapat laporan, jadi saya diajak ikut masuk ke grup peserta gitu ya, untuk Mas Andito boleh ya saya undang untuk bantu menyemangati kami, karena yang penting kan bukan pas pelatihannya ya, pelatihannya mungkin kita semangat, siap, yel gitu, tapi kemudian sampai rumah gimana? Masih ada nggak tuh semangatnya? Nah, mumpung masih panas itu saya diminta untuk masuk, dan bersyukur banget pagi hari ini ada salah satu peserta yang memvideokan proses dia membuat kompos pot, dan itu bagus banget, bener banget, dan itulah kita bisa bayangkan si sampah organik yang tadi yang tadi saya sudah olah itu tidak masuk ke TPA, nggak masuk di dalam kantong kresek, tetapi kita olah sendiri di lahan kita sendiri, pakai pot, pakai tanah. Kalau yang bisa bikin lubang organik bisa digali, punya komposter kayak saya bisa bikin komposter, dan beberapa dari mereka sudah membuat komposter sendiri gitu. Jadi wow, saya amazed gitu ya dengan pergerakan teman-teman di Desa Mekarsari, yang mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan manfaat dan mulai melakukannya sejak saat mereka mendapatkan ilmu tersebut. Nah, yang menarik juga kemarin nggak lama setelah mereka pelatihan ada cerita sampahnya nggak diangkut. Diangkutnya sore gitu, karena di Burangkeng lagi nggak bisa terima sampah karena lagi ada maintain atau apa gitu. Dan memang kemarin teman-teman DLH dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi cerita bahwa Burangkeng itu sudah overload gitu. Saya lupa angkanya ya, kalau nggak salah. Tapi intinya betul-betul yang bisa masuk ke TPA itu tidak sebanyak jumlah sampah yang dihasilkan. Contoh, ini ilustrasi kasar aja ya, datanya nanti bisa cari di teman-teman DLH. Katakanlah sampahnya 6.000 ton gitu ya per hari. Itu yang bisa masuk ke Burangkeng itu cuma 2.000 ton gitu. Cuma sepertiganya. Terus sisanya lagi kemana gitu? Jadi sampah-sampah liar katanya, masuk ke sungai, jadi TPS liar, jadi masalah di tempatnya masing-masing. Nah, itu teman-teman yang menjadi buat saya pribadi ya penyemangat untuk setidaknya saya tidak memberikan kontribusi tumpukan sampah basah saya di TPA, karena itu yang jadi masalah. Kalau kering dalam perjalanan sebetulnya hilang kok teman-teman, bahkan plastik saset kresek sekalipun itu bisa jadi minyak ketika terpilah dan kemudian terolah. Lalu semua residu sebetulnya ya, kain, pampers, apa segala macam, itu ada sebuah metode yang disebut sebagai RDF, semuanya dijadikan briket gitu ya, dipadatkan, terus itu jadi dibakar untuk kemudian bikin pirolisis lagi. Namun kan itu hanya bisa efektif kalau sisa bahan organiknya terpilah, ya nggak? Kalau sampahnya kering kan cepat terbakar, kalau basah kan butuh waktu lebih lama. Nah, inilah pentingnya ternyata mau dari hulu sampai hilir, mau pemilahan maupun pengolahan sampah jenis apapun, itu hanya akan bisa efektif dan optimal kalau kita melakukan pemilahan sampah organik sejak dari sumbernya. Itu teman-teman kata kuncinya. Jadi akhirnya saya mencoba menguatkan teman-teman yang hadir di sana, yuk kita ngolah sampah rumah tangga kita, sisa bahan organik kita dari rumah kita sendiri supaya nggak keluar aja. Jadi bank sampah enak, teman-teman petugas kebersihan juga enak, bahkan transportasi pengangkutan sampah dari katakanlah TPS 3R ke TPA itu jadi berkurang banyak, yang mungkin tadinya seminggu bisa 3-4 kali jadi seminggu sekali, bahkan lama-lama bisa jadi sebulan sekali gitu ya. Jadi betul-betul residunya tuh dikit, amat sangat dikit sekali. Dan kalau itu dilakukan bersama-sama, wah mantap banget ya. Oke, kita sabar dulu buat teman-teman yang hadir. Ada Kak Ani Tiana, ada Kak Ulana CHR, ada Kak Echa Marisa. Sampah kertas, bon-bon begitu boleh masuk komposter sebagai unsur coklat, Mas? Nah, ini pertanyaan menarik. Terima kasih, Kak Ratna. Ini juga yang saya sharingkan kemarin ke teman-teman. Jadi, di katakanlah sesi yang saya sampaikan, saya hanya menyampaikan ada bikin dua kategori dulu deh ya, yang organik sama yang anorganik. Nah, saya tanya, kalau misalnya sampah organik gimana? Kalau sampah organik gimana? Misalnya gini, kalau misalnya tulang ayam gimana? Oh, organik, walaupun dia keras, mungkin sedikit lama terurai, tapi dia tetap organik. Kulit telur, oh jelas ya, organik, walaupun hasil kompos saya gitu ya, tetap kulit telur itu tetap kulit telur, tapi dia karena benar-benar berasal dari organik ya, dia adalah sampah organik. Nah, kalau kertas gimana? Sebagian masih ada yang menjawab organik gitu, karena
dari itu kan, dari kayu kan. Nah, saya tanya lagi, oke, sekarang Kak Ratna juga bisa saya tanya ya, kira-kira kertas tersebut atau bon-bon tersebut ketika Anda diamkan lebih dari 1 minggu, apakah bentuknya berkurang? Menyusut nggak dia? Kalau jawabannya tidak, oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira kalau kita diamkan 3 bulan atau 6 bulan, kira-kira sampah bon-bon kertas-kertas tersebut menyusut nggak? Nah, kalau kemudian tidak menyusut, berarti dia sudah tidak termasuk sampah organik. Nah, misalnya kalau daun pisang gimana? Kalau daun pisang kan kita tinggalin sekitar 3 hari, dia menyusut ya. Kalau daun pisang itu ya. Nah, ya betul ya Kak Ratna ya. Jadi kalau kertas-kertas itu ketika dia tidak menyusut lebih dari 1 bulan, bahkan bisa dibilang setahun, mungkin kertas juga tidak berkurang ya. Mungkin dia sedikit menguning, sudah mulai terdegradasi kualitasnya, tetapi tetap masih dalam bentuk kertas. Belum getas juga itu kertas-kertas itu. Artinya apa? Dia bukan sampah organik karena dia sudah melalui sebuah proses sehingga dia jadi jauh lebih kuat, tidak mudah terurai. Nah, di komposter ini itu ada yang mengurai namanya si mikroorganisme lokal itu atau kemudian bakteri-bakteri yang tidak akan mudah mengolah bahan-bahan yang tidak mudah terurai seperti kertas. Jadi, kalau saya pribadi, saya tidak memasukkan karena betul-betul nanti ketika hasil komposnya betul-betul masih kertas dia gitu, tidak terurai. Mungkin kalau beberapa metode kayak vermikompos dan sebagainya yang ada organisme yang makanin kertas mungkin bisa. Tapi saya belum praktisi itu sehingga saya belum bisa bercerita banyak. Tapi di level saya sebagai seorang praktisi komposting yang memakai komposter, maka saya tidak memasukkan kertas ke dalam komposter saya karena dia tidak mudah terurai. Begitu ya Kak Ratna ya. Semoga bisa menjawab. Jadi kalau saya tidak memasukkan sampah kertas saya ke dalam komposter saya. Semoga bisa menjawab. Selamat melakukan proses komposnya. Boleh tag saya ya Kak, kalau lagi proses kompos apa segala macam, siapa tahu bisa saya jadi bersemangat gitu ya. Wah, ternyata saya nggak sendirian. Wah, ternyata ada teman-teman yang kemudian bisa melakukan proses composting di tempatnya masing-masing. Ada Kak Darmaneli, ada sama Kak Emilia. Oke, teman-teman, terima kasih sudah membersamai. Dan buat teman-teman yang mungkin baru sampai videonya di belakang, silakan simak saja rekamannya di IGTV saya, akan tersimpan. Dan mudah-mudahan audionya sudah lebih bagus nih dengan mic baru yang sudah saya coba terapkan. Dan video ini akan saya naikkan juga di channel YouTube saya. Semoga bisa menjadi inspirasi. Kalau ada pertanyaan seputar composting, urban farming, tinggalkan saja di kolom komentar. Nanti akan kita bahas, siapa tahu nanti bisa jadi salah satu materi, katakanlah ya mungkin Q&A-nya dari composting, karena proses composting ini teman-teman adalah proses seumur hidup kita. Setuju? Mari kita terus mengompos sampai suatu hari tubuh kita akan dikompos dengan cara kita masing-masing. Dikubur boleh, dikremasi boleh, mau ditaruh di gunung-gunung terus dimakan sama burung-burung, atau kemudian dibiarkan di gua untuk kemudian menyusut di sana, monggo aja. Tapi pada saatnya jasad kita ini akan terkompos juga kan teman-teman semua. Yuk kita mengompos sebelum tubuh kita dikompos demi lingkungan kita yang lebih baik. Saya Andito, sampai kita ketemu lagi di siaran Kompos Toy Bang selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Thank you, bye.